Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah kita pada saat sekarang bisa ketemu lagi di dalam materi pembelajaran, khususnya pembelajaran yang disampaikan secara visual. Karena secara materi sudah di-share melalui link dan lain sebagainya. Ini hanya untuk menambah referensi kita sehingga kalian bisa menerima ilmu itu dengan tulisan, bisa menerima ilmu itu dengan berupa audio seperti ini, juga bisa video, bacaan dan lain sebagainya. Pada saat sekarang kita akan membicarakan tentang sabar. Perlu diketahui, sabar itu tidak hanya sabar di dalam musibah. Biasanya kita mendengar sabar itu hanya di dalam musibah. Tetapi pada hakikatnya seperti apa yang sudah disampaikan juga di dalam Al-Quran dan juga sudah pernah diberikan dalam tuntunan kita orang Islam, sabar itu ada 3 hal. Yang pertama adalah sabar di dalam melaksanakan suatu ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Oh, sabar ini ya juga ada kaitannya dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita akan melaksanakan suatu ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, suatu contoh ketaatan di dalam hal melaksanakan sholat, ketaatan di dalam hal melaksanakan puasa, bersedekah. Kalau hati kita tidak sabar di dalam melaksanakan ketaatan, maka kita seolah-olah merasa menyesal, capek, males, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika kita akan melaksanakan sholat, ada perasaan males, kita ya harus bersabar. Artinya sabar itu di dalam taat kita semuanya harus sabar, sabar, sabar di dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Gangguan apapun yang datang baik dari manusia maupun yang datang dari jin, bisikan-bisikan yang ada pada diri kita laksanakan ketaatan itu. Tetap sholat, tetap bersedekah, tetap ngaji walaupun ada perasaan malas. Ini berarti kita sudah sabar di dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, sabar juga di dalam hal kita melaksanakan menjauhi kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga lebih berat. Soalnya mengapa? Kalau kita tidak berprinsip kepada kesabaran, hati kita tidak sabar, perasaan kita tidak sabar, kita akan mudah terjerumus kepada kemaksiatan, kelalaian pada Allah Subhanahu wa taala. Karena godaan kemaksiatan itu juga lebih dahsyat yang ada di pemikiran kita, juga lebih dahsyat ajakan-ajakan untuk melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mendekati kepada hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan ajaran agama, itu ya juga perlu kesabaran. Kita meninggalkan berbohong, ya juga kadang kesabaran. Kita meninggalkan berbicara yang tidak senonoh, ya juga kita harus bersabar. Kita sering di sekitar kita ini banyak teman-teman kita mengatakan hal-hal yang tidak senonoh, yang tidak baik didengarkan, tidak baik diucapkan, baik dari keluarga yang juga tidak senang terhadap ucapan-ucapan itu. Nah, kita juga perlu kesabaran untuk meninggalkan hal-hal yang kemaksiatan. Itu juga hal termasuk yang maksiat. Melaksanakan suatu kata-kata yang jelek, itu ya juga maksiat. Bukan hanya hal kepada terjerumus kepada perzinahan, terjerumus kepada pacaran yang berlebihan, bukan hanya itu saja. Tetapi mengarah kepada hal-hal itu juga kita perlu kesabaran untuk menjauhinya. Nah, ini kesabaran yang nomor 2. Kesabaran yang nomor 3 adalah kesabaran kita ketika menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sering kita mendengarkan ketika ada orang meninggal, kita baru mengatakan sabar ya. Ketika kita ada kesedihan, baru kita teman kita atau kita sendiri mengatakan sabar ya dan lain sebagainya. Padahal sabar itu dibutuhkan dalam 3 hal itu. Yang pertama adalah taat pada Allah Subhanahu wa taala, kita juga butuh kesabaran.
menjauhi kemaksiatan itu juga butuh kesabaran, menerima takdir apapun dari Allah Subhanahu wa taala kita juga butuh kesabaran. Nah, oleh karena itu, mari kita semua dari hal tiga itu kita berupaya dengan sesabar-sabarnya. Karena bagaimana sabar itu ya juga merupakan perbuatan dan akhlak yang sangat mulia. Ujian kita banyak, ujian kita bermacam-macam. Ada yang diuji dengan takdir, ada yang diuji dengan kejelekan, ada yang diuji dengan kebaikan. Semuanya itu adalah ujian-ujian dan semua ujian itu harus kita menghadapinya dengan penuh kesabaran. Semoga kita semuanya diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah juga Maha Penyabar. Karena di dalam Asmaul Husna itu ada kata-kata Allah yang sangat baik yaitu as-sabru, bahwasanya Allah itu mempunyai sifat penyabar. Kita harus mempunyai sifat penyabar. Insya Allah dengan sifat penyabar itu mengantarkan kita pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya.